Perkenalkan, nama saya Clarissa Davina Putri. Saya dari program studi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas pemrograman berbasis objek. Di sini ada dua soal. Yang pertama itu membuat kelas student, yang kedua membuat kelas car. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu membuat kelas student dengan atribut name, ID, dan GPA menggunakan enkapsulasi. Nah, di sini saya sudah membuat kelas student dengan atribut name, ID, dan GPA dengan tipe data name untuk string untuk name, string juga untuk ID, dan integer untuk GPA. Nah, di sini saya tambahkan private karena di dalam soal itu menggunakan konsep dasar enkapsulasi. Nah, untuk konstruktornya itu public student, string name, string ID, dan integer GPA. Nah, this name itu untuk name, this ID untuk ID, dan set GPA itu buat GPA. Nah, kita sekarang masuk ke set GPA. Itu set GPA saya menggunakan percabangan if and else. Nah, di sini jika GPA lebih dari atau kurang dari sama dengan 80 dan GPA kurang dari sama dengan 100, itu bakal keluar nanti di output itu nilainya. Nah, kalau ini tuh arti dan dua ini tuh, jadi kedua-duanya syarat ini tuh harus terpenuhi. Nah, kalau misalkan syarat itu nggak terpenuhi, nanti bakal keluar gak valid. Nah, di sini nanti bakal keluar nilai di luar rentang, kayak yang ada di soal itu, nilai di luar rentang. Kalau misalkan nilainya kurang dari 80 atau lebih dari 100. Nah, di sini public voidnya print student info. Nah, di sini nanti outputnya akan seperti ini, name titik 2 ditambah name atribut tadi. Nah, ID titik 2 tambah ID isi atribut nanti. Nah, GPA juga sama. Kalau GPA nya enggak memenuhi syarat tadi, itu nanti bakal keluar nilai di luar rentang. Nah, ini metodenya. Nih, new student, Andi, ID-nya itu S12345 dan GPA-nya itu 70. Nah, yang student kedua itu Budi, namanya Budi, ID S678910990 dengan GPA 60. Dan yang terakhir itu Mita, nama Mita dengan ID S65690 dengan GPA 90. Nah, di sini nanti kita menggunakan print student info kayak yang di soal ini, print student info buat nampilin informasi mahasiswanya. Nah, sekarang kita coba run kelas ini. Caranya klik kanan terus run file. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nama Andi dengan ID ini, GPA nya nggak keluar karena
Nambah Andi, GPA nya nggak keluar karena nilai dia cuma ada tulisan nilai di luar rentang karena nilainya di bawah 80. Dan nilai Budi juga sama, nilai di luar rentang karena nilainya di bawah 80. Kalau yang Mita itu nilainya keluar 90 karena di atas 80 dan di bawah 100. Kalau mau nambahin mahasiswanya juga bisa, atau mengurangi tinggal ditambahin aja. Codingannya sama kayak gini. Misalkan student 4, student namanya Nina 67, ini 95. Nah, di sini print studentnya juga diisi itu student 4, tinggal di save. Habis itu jangan lupa di clear dulu. Habis di clear baru kita run lagi, run file. Nah, bakal nambah satu mahasiswa lagi gitu. Kalau mau ngapus tinggal di delete aja codingan yang tadinya. Di save lagi, jangan lupa di clear. Setelah itu run file lagi, cuma sampai Mita. Nah, untuk yang kedua itu, soal yang kedua membuat kelas car dengan atribut brand, speed, max speed. Nah, di sini saya membuat kelasnya car dan brand itu dengan tipe data string, speed dengan tipe data integer, max speed dengan tipe data integer. Nah, di sini saya menggunakan 0 kecepatan awalnya karena di soal itu 0 juga disuruhnya. Nah, untuk public car-nya string untuk brand, integer untuk max speed, this brand untuk brand, this max speed untuk max speed. Public void. Nah, oh iya, di sini saya kan kalau yang tadi yang pertama itu yang student Java ada private karena di soal itu disuruhnya pakai konsep dasar encapsule. Nah, sedangkan di nomor 2 itu nggak ada, jadi kita di public, jadi semua kelas bisa akses ke dalam sini. Nah, untuk yang public car itu tadi udah. Nah, public void. Nah, accelerate in amount. Nah, speed ini speednya nanti itu ditambah amountnya. Amount itu yang ini nanti, jadi max speednya itu nanti ada di method beserta. Nah, nanti di printoutnya itu di outputnya ada kecepatan sekarang titik 2 speednya. Kalau yang break itu buat berfungsi untuk mengurangi kecepatan, kalau yang accelerate itu untuk menambah kecepatan. Nanti outputnya akan seperti ini. Brand titik 2 itu untuk brand, kecepatan titik 2 itu untuk
menambah kecepatan. Nah, max speed itu yang kecepatan itu untuk kecepatan di akhir. Nah, max speed itu tuh yang maksimal speednya lebih dari segini. Nah, untuk metodenya itu new car Toyota 250, jadi max speednya itu 250, brandnya itu Toyota. Nah, di sini perintahnya itu accelerate 50, kita run dulu. Klik kanan, run file. Nah, kan kecepatan awalnya tadi di soal itu 0. Kecepatan awal 50. Nah, yang kedua itu kecepatannya 180. Accelerate berarti ditambah. Outputnya itu jadinya 230 karena 50 ditambah 180 jadi 230. Nah, untuk yang brake itu kan mengurangi kecepatan. Jadi 230 ini kecepatan yang terakhir. 230 dikurangi 30 jadi 200. Nah, dari 200 itu ada brake lagi 40, dikurangi lagi kecepatannya 40 jadi 160. Setelah dikurangi 160 dikurangi 40 itu dikurangi lagi 70 jadi 160 dikurang 70 itu 90. Nah, hasil akhir kecepatan itu 90, jadi di bawahnya itu ada output lagi yaitu nama brand, kecepatan terakhirnya itu 90 dan max speednya itu 250. Kalau misalkan mau dirubah nih, misalkan 20 brake-nya, tinggal di save, terus jangan lupa di clear dulu. Habis di clear baru kita run lagi. Nah, jadi berkurang jadi 100 km per jam dikarenakan tadi brake-nya yang tadinya 30 jadi 20. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan.